Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke part ketiga ya. Langsung aja ke saham yang pertama, yaitu ada BBTN. BBTN ini masih belum bergerak ya, tapi masih sideways dulu sepertinya. Tapi ini boleh dipantau-pantau beberapa hari ke depannya. Kalau sudah mulai bergerak di atas harga 1330-nya nih. Untuk targetnya boleh di R2 ya, di 1372-an atau 1370 untuk BBTN kalau dia kembali breakout atau kuat di atas harga 1305. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu ada Breeze. Breeze hari ini transaksinya naik kembali ya, dan menguat 2,3%. Tapi dia belum lewat nih harga dari 1725. Ini kalau misalkan tembus lagi, mudah-mudahan bisa lewat juga nih R2-nya, paling nggak ke 1790-nya ya. Untuk Breeze ini masih oke posisinya, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Lanjut ke MLIA. MLIA ini sudah sideways ya, beberapa sekitar 2 mingguan ya. Dia sempat naik, dia turun. Nah ini boleh dilihat lagi momentumnya kalau dia berhasil breakout dari 444. Untuk targetnya itu boleh di R2 ya, atau di sekitar 469, atau kalau misalkan terlalu jauh boleh juga di sekitar trend lainnya di 459-an ya untuk MLIA. Lanjut ke S. Nah, untuk S ini sudah sempat keluar jalur ya dari chart patternnya dia. Nah, ini kita lihat aja apakah dia bisa kembali menguat lagi, kembali ke jalurnya dia. Nah, kalau misalkan dia bisa lanjut atau bisa breakout dari 755, mudah-mudahan bisa lanjut ya ke R2 sekitar di harga 800-an untuk S-nya. Lanjut ke Raja. Nah, untuk Raja ini hari ini juga kembali menguat 4,19% ya. Ini sebelumnya udah pernah kita bahas di tanggal 10 kemarin. Nah, ini harapannya sih paling nggak bisa lewat dari R1 ya. Kalau misalkan dia bisa tembus dan bisa lewat dari R1, ini bagus. Mudah-mudahan bisa kembali lagi. Paling nggak targetnya di harga 1008 dulu ya untuk Raja. Lanjut ke Pegas. Pegas hari ini luar biasa, transaksinya mencapai 383 miliar ya untuk turnovernya atau value transaksinya. Nah ini kalau dia lanjut lagi, mudah-mudahan bisa sampai ke R2-nya ya, atau di 1489 atau 1490-an. Tapi kalau misalkan tanggung, kita lihat apakah dia bisa tembusin trend line-nya juga. Ini sebelumnya ada trend line sekitar di harga 1500-an ya. Nah kalau tembus ini bagus nih, jadi dipantau aja untuk Pegas apakah dia lanjut lagi di perdagangan besok. Kita lanjut ke BRPT. Nah, BRPT sudah hampir kena 940-nya nih. Nah, kita lihat apakah besok kena. Kalau kena, apakah ditembus dan cukup naik cukup kuat. Kita lihat aja, sudah makin bagus posisi BRPT. Mudah-mudahan bisa trennya naik kuat ya, karena memang sebelum-sebelumnya ini sideways cukup panjang, naik turun naik turun naik turun, tapi sudah 3 hari ini naiknya cukup kuat. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi untuk BRPT. Yang sudah punya boleh naikkan trailing stopnya di low hari ini ya, atau sekitar di bawah harga 900. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu Maxi. Nah ini Maxi boleh dipantau-pantau beberapa hari ke depan. Ini sudah coba breakout di 67, hari ini cuma sampai 68. Nah kita lihat aja apakah di perdagangan besok dia lanjut lagi. Paling nggak targetnya untuk saat ini sekitar di trend line-nya dia ya. Ini kalau misalkan dia naik cukup kuat, ya bolehlah pakai target di sekitar trend line-nya dia. Tinggal kita lihat nyampainya di hari di tanggal berapa. Tapi kalau untuk target terdekat, boleh pakai R1-nya dulu di harga 71 ataupun di R2-nya di 77 ya untuk Maxi. Lanjut ke ICBP. Nah, ICBP hari ini juga menghijau 0,6%. Ini kalau berhasil lewat dari harga 11.550 ini bagus. Mudah-mudahan bisa kembali lagi ya ke target R2 di 11.775. Nah, ini masih ada satu resisten lagi terdekat, yaitu di 11.550-nya. Mudah-mudahan bisa ditembus, kita pantau aja untuk ICBP masih
oke posisinya supaya bisa kembali lagi naik ke harga yang lebih tinggi ya, karena memang ini masih bagus untuk ICBP posisi saat ini. Selanjutnya ada Emyor. Nah, Emyor ternyata masih mau lanjut ya. Hari ini dia kembali menguat lagi 1,9%. Apakah bisa menuju ke 2740-nya atau R1? Kalau bisa tembus ini boleh hold dulu, tapi kalau saya lebih prefer di TP dulu aja ya di 2740-nya, karena ini signalnya sudah dari tanggal 1 Agustus kemarin. Nah, ini kalau bisa kena 2740 ini bagus, boleh di take profit dulu ya. Jaga-jaga kalau dia balik lagi untuk Emyor-nya. Selanjutnya ada Pani. Pani masih lanjut ya. Ini sudah kita bahas beberapa hari. Nah, ini untuk next targetnya mudah-mudahan ya bisa ke R4 ya, atau di harga 2400-an. Kita lihat aja apakah bisa menyentuh trennya dia di sini sekitar 2460-an atau 2470-an di perdagangan besok ataupun minggu ini. Kalau bisa langsung kena, ini sangat bagus untuk Pani. Lanjut ke AMRT. AMRT ini kemarin juga udah kita bahas, hari ini masih lanjut menguat tipis ya, 0,6%. Harapannya sih bisa ke R2 ya, ke 3090-an. Nah, ini masih boleh pantau-pantau, yang belum punya juga masih boleh ikut masuk kalau untuk AMRT, karena bergeraknya masih santai ya. Nah, mudah-mudahan sih bisa kena R2-nya untuk saham ini. Lanjut ke SRTG ya. SRTG ini juga udah saya info di grup ya, waktu dia breakout 1615, akhirnya dia closing di 1635. Ini peluangnya bagus ya kalau untuk SRTG, kalau misalkan dia lanjut menguat lagi, paling nggak kalau bisa tembus dari harga 1665. Nah, kalau bisa tembus 1665, boleh targetnya di R2-nya di 1698 untuk SRTG. Tapi untuk target maksimal yaitu di harga 1780 dulu ya untuk saat ini. Lanjut ke WIDI. WIDI hari ini hijau lagi ya, dia ditutup arah lagi. Apakah besok lanjut? Boleh dipantau-pantau. Ini cukup naiknya, kalau sudah naik terus ya, ini turun terus. Nah, apakah dia akan mengulangi lagi? Kalau mengulangi lagi boleh diperhatikan untuk WIDI di perdagangan minggu ini ya, kalau dia lanjut. Paling nggak kalau mau pakai target R1 ataupun R2 ya untuk WIDI-nya. Lanjut ke Bevin. Nah, ini Bevin kemarin udah kita bahas ya. Hari ini dia lanjut menguat lagi 1,2%. Untuk target sementara boleh di R1 ataupun di 1320-nya nih, di dekat-dekat JT. Nah, kalau misalkan teman-teman udah masuk kemarin atau hari ini, boleh pakai target 1320, atau kalau mau di R2 pun nggak apa-apa, yaitu di sekitar 1355-an. Sorry, 54. Kita lanjutin ke saham berikutnya, yaitu ada ACST. Nah, ACST sudah hampir kena nih, hampir kena trennya dia, trend line-nya dia. Kita lihat apakah besok masih gas lagi ya. Paling enggak kalau misalkan untuk trend line-nya itu ada di harga, kalau untuk besok itu sekitar di harga 157-an ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai target R3-nya di 158, ini juga masih boleh ya. Mudah-mudahan sih bisa kena juga. Tapi saya prefer sih di 157-an aja dulu untuk saat ini, untuk ACST-nya. Lanjut ke TOTL ya. TOTL ini sudah 3 hari naik terus. Hari ini kembali menguat lagi 2,6%. Hampir kena R2-nya di 393. Nah, ini kalau misalkan besok lanjut ya, mendingan tanggung di R4 aja sekalian ya untuk targetnya, karena dia bisa hari ini closingnya bagus. Mudah-mudahan sih bisa ke R3-an ya. R3 di 414-an nih, atau di 410-an. Jadi diperhatikan aja untuk TOTL, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi.
Selanjutnya ada SEMA. SEMA hari ini menguat lumayan ya, 9,2%. Nah, ini sempat menyentuh 87 atau R2-nya disentuh atau JT-nya yang langsung disentuh. Apakah lanjut? Kalau bisa misalkan dia lanjut menembus JT-nya di harga 87 atau target R2-nya, boleh targetnya dinaikin ke R3 ataupun R4. Kalau saya lebih prefer langsung di area trennya aja, kita lihat beberapa hari ke depan kalau memang dia lanjut naik. Tapi kalau dia turun dulu ya lebih baik tunggu aja atau cari saham yang lain yang masih bergerak naik. Kalau yang belum punya ya, kalau yang sudah punya masih boleh hold untuk saham ini. Kita lanjut ke MPPA. MPPA hari ini kembali menguat 7,4% ya. Akhirnya dia bisa closing di atas 85 atau di harga 87. Apakah lanjut? Kalau misalkan dia lanjut bisa menembus harga 92, ini bagus. Kita lihat aja. Kalau misalkan dia di atas 92 cukup kuat, mudah-mudahan bisa kembali lagi paling nggak ke R2 ataupun ke 113 ya. R2-nya ada di 105 untuk MPPA. Selanjutnya ada MLPL. MLPL juga mantul ya di area tren lainnya dia. Hari ini juga menguat 3,4%. Apakah mau ngikut MPPA? Kalau misalkan lanjut, mudah-mudahan bisa closing di atas harga 95 atau ke target R1 di 96. Untuk saat ini kalau misalkan bisa lewat R1-nya, boleh dinaikkan targetnya ke 103 di R2-nya untuk MLPL. Lanjut ke Kios. Kios hari ini juga menguat 4,4%. Ya, ini sudah lama ditungguin. Apakah dia besok lanjut? Kalau lanjut target di 74 ya. Kalau bisa tembus 74-nya boleh dinaikin ke R2-nya di 78 ataupun di 81 ataupun di R3 di 82-nya. Untuk Kios ini memang sudah lama turun. Mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi ya. Bisa kembali ke harga yang lebih tinggi lagi kayak dulu. Kita lanjut ke SMKL. SMKL juga ini sudah ada penguatan lagi. Nah, ini kalau mau nunggu boleh nunggu di atas harga 242 boleh. Atau kalau mau tunggu dia break trend line-nya sekalian ini juga boleh. Tapi kalau mau cicil-cicil masuk ya boleh cicil-cicil selama masih berada di atas harga 230-an ya. Untuk trend line-nya untuk saat ini ada di harga 260. Kalau bisa tembus berarti dia tembus R1-nya juga. Nah, kalau misalkan tembus 260, boleh naikkan targetnya di R2 di 284. Lanjut ke CMNT. CMNT hari ini kembali menguat juga nih, sudah 3 hari ya. Hari ini naik 1,1%. Target terdekatnya sudah kena di R1 ya dari signal kemarin di hari Senin. Hari ini R1-nya kena, tinggal R2-nya apakah mau kena juga ya di 970. Kalau misalkan dia lanjut, tapi dia harus lewatin dulu nih 955-nya. Ini juga bisa dijadikan target ya kalau teman-teman mau pakai target 955 atau di R2 di 970-nya. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada INTP. INTP hari ini koreksi 0,4% ya. Nah, ini masih boleh dipantau-pantau. Masih oke posisinya. Harapannya bisa kembali break lagi. Break previous high-nya atau high hari ini di 11.100 high hari ini adalah di 11.325 ya. Kekecilan angkanya. Nah, ini kalau misalkan tembus boleh targetnya di R1 ataupun di R2 ya. Untuk INTP ini trennya masih bagus untuk saham ini ya. Kita lanjut ke SMGR ya. Untuk SMGR belum ada pergerakan. Dia nggak ikuti INTP sepertinya, tapi kita lihat aja apakah di minggu ini dia kembali menguat lagi. Harapannya sih bisa lewat dari harga 7.075 ya. Kalau bisa dia lewat dari 7.075 ini bagus. Mudah-mudahan bisa juga menuju R2-nya atau paling nggak di 7.225 dulu untuk targetnya untuk SMGR. Oke, mungkin sampai di SMGR dulu untuk part ketiga. Masih ada satu part lagi, jadi stay tune terus jangan mana-mana. Mudah-mudahan gak bosan ya dengar suara saya. Dan mudah-mudahan ini jadi inspirasi untuk saham-saham mana yang teman-teman akan incer di perdagangan minggu ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa support channel ini dengan subscribe, aktifkan loncengnya, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di part berikutnya. Bye-bye.